Sekarang mari kita buka Tazkiyatun Nafas yang kemudian disusun oleh 3 ulama besar, yaitu adalah Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Ibnu Qayyim, dan kemudian adalah Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Kita buka halaman 69. Kita kemarin sudah membahas pada prolog yang pertama, mukadimah yang pertama ketika membahas tentang masalah zuhud. Yang pertama yang kita bahas dalam masalah zuhud itu adalah ketika kita membahas apa yang kurang benar dari persepsi-persepsi yang muncul di masyarakat ketika mereka membicarakan tentang zuhud. Karena banyak masyarakat kita itu sudah sering dan familiar mendengar kata zuhud. Tapi ternyata tidak bisa kita pungkiri, banyak definisi zuhud yang kurang benar yang muncul di benaknya masyarakat dan di persepsinya kebanyakan manusia ketika mereka mengkategorikan dan mendefinisikan zuhud. Makanya sebelum kita membahas zuhud, karena zuhud ini tempatnya di hati, dan zuhud ini berkaitan tentang perbuatan-perbuatan amalan hati, maka kemudian kita bahas dulu apa yang menjadi kesalahan-kesalahan pada masyarakat kita ketika mereka mendefinisikan zuhud, supaya kita memiliki titik persamaan dulu ketika kita mendengar kata zuhud. Supaya yang salah-salah kita luruskan, supaya ketika kita paham bagaimana arti dan definisi zuhud yang sebenarnya, bisa menjadikan kita lebih mudah masuk kepada pembahasan zuhud yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang dijabarkan para 3 ulama ini. Kemarin kita menyampaikan pada pertemuan yang terakhir. Yang pertama, kesalahan yang dimiliki oleh masyarakat kita adalah masyarakat kita menganggap bahwasanya zuhud itu adalah penampilan fisik. Padahal zuhud itu bukan sama sekali penampilan fisik. Zuhud itu penampilan hati, dan dia termasuk amalan hati atau amalan batin. Tentunya sudah sering saya sampaikan, amalan itu terbagi menjadi 2. Ada amalan dohir, amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita, dan ada amalan hati, atau amalan yang dilakukan oleh hati dan batin kita. Itulah yang dilakukan oleh amalan hati. Maka kemudian zuhud itu bukan amalan dohir, tetapi dia merupakan amalan hati. Terkadang kita sering melihat orang begini dan begitu dengan penampilannya, lalu kemudian kita langsung berkomentar, zuhud benar ya? Kalau ada orang kemudian dia memakai sepeda, lalu kita katakan zuhud. Kalau ada orang yang dia memiliki rumah bagus, langsung kita berpikir ini orang tidak zuhud. Padahal kemudian disitulah kita perlu meluruskan dan mempersepsikan dalam titik persepsi yang sama. Zuhud itu bukan amalan dohir, tapi zuhud itu amalan hati. Bisa jadi ada orang kaya yang dia justru lebih zuhud daripada orang yang miskin. Dan bisa jadi ada orang yang miskin tetapi dia cinta kepada dunia dan gandrung kepada dunia melebihi orang yang memiliki kelapangan dalam kehidupan. Dan ini kemudian merupakan perkara yang kita harus paham. Zuhud itu amalan hati. Dia tidak termasuk pada amalan dohir. Amalan dohir hanya memantulkan dan mencerminkan apa yang ada di hatinya, tapi tidak kelihatan oleh fisik. Jadi tidak kemudian bisa kita katakan secara langsung, secara instan kalau kita melihat ada orang begini, wah ini adalah orangnya zuhud. Tentunya itu tidak benar, karena zuhud itu amalan hati, dan kalau sudah bicara tentang amalan hati, hanyalah dia empu pemilik hati itu, dan Allah yang mengetahui bagaimana amal yang dia lakukan di hadapannya. Ini yang kita harus pahami dan sudah saya sampaikan panjang lebar. Yang kedua yang kita sudah sampaikan adalah zuhud itu banyak di antara kita yang mengartikan zuhud itu berarti menceraikan dunia. Ya, menceraikan dunia, berlari dari dunia. Padahal zuhud itu bukan artinya kemiskinan. Tidak ada yang mengartikan dan mendefinisikan zuhud itu harus miskin. Kan tidak ada. Karena kemudian banyak orang yang mengartikan kalau kamu zuhud, kamu harus talak bain, kamu harus ceraikan dunia. Kamu berlari dari dunia itu, kamu pindah ke tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang sempit di gua-gua dan gunung-gunung. Lalu kamu pakai pakaianmu pakaian-pakaian yang kasar. Kamu ceraikan dunia itu. Maka sesungguhnya ini tentunya tidak benar. Bukan definisi ini yang disampaikan para salaful ummah. Para ulama-ulama terdahulu tidak pernah mendefinisikan bahwasanya zuhud itu harus kemiskin. Tidak ada. Dan tidak setiap orang miskin harus zuhud. Kalau kita mengartikan bahwasanya dan kita mendefinisikan bahwasanya zuhud itu identik dengan kemiskinan, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kelapangan harta dalam kehidupan beliau. Itu pun tidak menjadikan Nabi Sulaiman tidak dipuji oleh Allah. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang dipuji oleh Allah dengan kategori status awwab.
Awwab itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Persis sebagaimana status yang Allah berikan Awwab ini kepada Nabi Ayub. Makanya kemudian kalau zuhud diartikan miskin berarti Nabi Sulaiman, berarti sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, orang-orang yang kami sebutkan ini tidak bisa disebut zuhud. Padahal orang-orang ini yang kami sebutkan adalah orang-orang yang ulama dan umat ini sepakat bagaimana kondisi hati mereka itu pasti zuhud. Mungkin nggak Allah itu memilih seorang nabi tanpa nabi itu memiliki sifat zuhud pada hatinya? Tidak mungkin. Pasti akan dipilih salah satu kriteria Allah itu memilih seseorang menjadi nabi dan rasulnya adalah mereka itu zuhud pada kehidupan di dunia. Karena yang salah bukan dunianya, tapi yang salah adalah pada hati ketika mereka merespon dunia itu yang salah. Dunianya nggak salah karena dunia itu mubah dan termasuk perhiasan yang Allah perbolehkan dalam kehidupan. Yang tidak boleh itu interaksi yang salah. Makanya kemudian kita mendapati dalam salah satu riwayat yang sahih, bagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmidzi disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya dunia itu terbagi menjadi 4. Dunia itu dibagi kepada 4 golongan. Ada yang diberikan ilmu, ada yang diberikan harta. Mereka punya ilmu, mereka punya harta. Ilmu menjadi komandan dalam kehidupan mereka walaupun mereka bergelimang dengan harta. Harta tidak menjadi imam, harta hanyalah menjadi makmum. Yang menjadi imam itu adalah ilmu dan amal solihnya. Ada yang kedua, orang yang mereka itu diberikan oleh Allah, yaitu adalah mereka diberikan harta tetapi mereka tidak diberikan ilmu. Mereka punya harta tapi tidak punya ilmu. Maka yang menjadi komandan tertinggi dalam kehidupan mereka hartanya. Lalu ilmunya lemah dan akhirnya dunia merusaknya. Lalu kemudian akhirnya dia berinteraksi dengan dunia dengan cara yang salah karena tidak punya ilmu. Ada yang ketiga, orang yang mereka diberikan ilmu tidak diberikan harta. Mereka tetap bersahaja pada kehidupan di dunia walaupun tidak mendapatkan harta. Dan ingat, ketakwaan itu tidak selalu diukur dengan kekayaan. Banyak mereka yang takwa itu mereka diberikan ujian dengan kemiskinan oleh Allah. Persis sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah ilmu tetapi tidak diberikan harta. Dan yang paling parah itu yang keempat, yaitu adalah mereka yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta. Makanya disinilah kita paham, kalau ada seseorang mukmin yang diberikan ilmu dan harta, lalu kita mendefinisikan bahwasanya zuhud itu identik, bahwasanya zuhud itu identik dengan kemiskinan, berarti ada yang salah dalam orang-orang yang dilapangkan oleh Allah hartanya. Padahal orang-orang ada yang dilapangkan oleh Allah lapang hartanya, ada yang disempitkan. Yang dilapangkan itu ujian, yang disempitkan itu juga ujian. Yang lapang bukan tanda keridhaan secara mutlak, tanda kemudian dimiskinkan juga bukan tanda kebencian secara mutlak. Dan itulah yang kita harus pahami. Bahwasanya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan masalah hartanya, tapi bagaimana interaksi kita kepada harta itu. Kemudian yang ketiga yang kita luruskan, bahwasanya zuhud itu bukan berarti berpangku tangan, tetapi zuhud itu bagaimana kita tetap bekerja dan kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan itulah yang kemudian kita ketahui tentang definisi dan persepsi masyarakat kita yang kurang benar dalam kehidupan kita ketika membicarakan tentang zuhud. Nah, ini kemudian harus kita luruskan, harus kemudian kita samakan dulu persepsi kita. Supaya persepsi ini jangan sampai kita memiliki titik tolak yang berbeda. Berarti yang namanya zuhud, berarti yang dinamakan zuhud itu bukan amalan zahir, tetapi amalan hati. Berarti yang dikatakan dengan zuhud itu, sesungguhnya zuhud itu bukan berarti harus miskin. Yang salah bukan pada hartanya, tetapi cara berinteraksi pada harta itu. Kemudian yang ketiga, zuhud itu bukan berpangku tangan, duduk berdiam diri di masjid, kemudian dzikir dari pagi sampai malam. Lalu hidupnya menjadi beban bagi orang lain. Bukan itu. Bukan semacam itu zuhud. Mari kita harus benarkan dulu. Kita bersihkan dulu cara pandang kita terhadap zuhud, supaya ketika kita memahami bahwasanya zuhud itu tidak sebagaimana persepsi. Persepsi yang tadi saya sebutkan ada 3 poin yang sering dipersepsikan masyarakat kita. Akhirnya kita tahu, oh bukan itu persepsi tentang zuhud. Berarti ketika sudah paham bukan itu persepsi kita tentang zuhud, baru kemudian kita bahas zuhud itu apa. Setelah kita memahami itu, mari kita pahami zuhud itu apa. Kita bahas definisinya. Para ulama itu kemudian menyebutkan kepada kita berbagai macam definisi-definisi tentang zuhud. Ya. Karena ada berbagai macam puluhan definisi dan ta'rif tentang masalah zuhud. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan, tapi dari semua
kriteria dan definisi yang disampaikan para ulama tazkiyatun nafas ketika mereka mendefinisikan tentang zuhud, setidaknya ada 3 poin yang menjadi satu kesatuan dalam konteks zuhud yang kemudian kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan setidaknya ada 3 poin. 3 poin ini merupakan poin yang saling berkaitan, bukan poin yang saling terlepas. Jadi kalau ada orang pengen meraba dirinya, apakah saya sudah zuhud ataukah belum, pengen mendiagnosa dirinya, apakah dia zuhud, maka ada 3 perkara ini. Kalau 3 perkara ini tidak ada di dalam dirinya, maka tidak bisa dikatakan zuhud. Tidak bisa dikatakan zuhud. Walaupun mungkin bajunya compang-camping, bajunya itu dijahit berapa puluh kali, maka sesungguhnya tidak bisa dikatakan bahwasanya dia adalah orang yang zuhud kalau 3 poin ini tidak didapatkan pada hatinya. Sekarang 3 poin apa yang bisa dikategorikan bahwasanya seseorang itu memiliki secercah sifat zuhud pada dirinya? Yang pertama, kemudian para ulama itu menyampaikan zuhud itu yang pertama, yaitu adalah dia yakin ya, bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di sisinya. Jadi orang kalau zuhud itu dia selalu memiliki keyakinan apapun yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di sisi manusia. Dia tidak berharap kepada apa yang diberikan makhluk, tetapi dia hanya berharap kepada Allah. Dia tidak menyandarkan kehidupan dia kepada setiap manusia. Lalu pasti akan menjadi kecewa kan kalau sudah disandarkan kepada makhluk. Tetapi dia sandarkan kepada Allah. Hati ini tidak layak disandarkan kepada makhluk. Karena siapapun hati manusia kalau sudah menyandarkan kepada makhluk, maka dia akan terjajah dengan perasaan yang dia sandarkan kepada makhluk itu. Karena saya sudah sering menyampaikan ya, Allah itu kalau mendapati seorang manusia kok menyandarkan hatinya, hidupnya kepada makhluk, maka Allah akan jadikan perasaan yang dia miliki pada makhluk itu akan betul-betul menyiksa dirinya. Karena Allah tidak suka orang yang mereka menyandarkan dirinya kepada makhluk. Karena inti agama ini diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang murni kepada Allah. Menuju kepada peribadatan yang murni kepada Allah itu cara kita bersandar itu hanya kepada Allah. Dan tidak lagi kita bersandar kepada makhluk. Makanya orang yang zuhud, mereka itu adalah orang-orang yang yakin di sisi Allah bahwasanya apapun yang telah ditetapkan oleh Allah melalui takaran yang tepat. Jadi ketika yakin kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada 2. Yaitu yang pertama, bahwasanya dia itu betul-betul tahu apa yang ditakar oleh Allah kepada dirinya itulah takaran yang terbaik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin Allah tidak memberi apa yang kita mau, tapi Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Dan takaran Allah itu tidak mungkin salah. Dan semua itu memiliki sebuah tujuan kebaikan dalam setiap takaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada yang dilapangkan oleh Allah, karena Allah tahu orang ini kalau dimiskinkan, maka bisa menjadi kufur kepadanya. Ada yang dimiskinkan karena Allah tahu orang ini kalau kemudian dikayakan bisa menjadi kufur kepada Allah. Takaran itu disampaikan oleh Rasulullah. Makanya orang yang mereka itu zuhud, mereka itu yakin. Mereka tidak pernah cemas kepada setiap janji, mereka tidak pernah cemas dari apa yang diucapkan manusia, tetapi mereka betul-betul mendudukkan hati mereka pada satu posisi ketika mereka bersandar kepada Allah semata. Dan salah satu di antara sandaran itu adalah mereka tahu betul rezeki yang telah ditentukan oleh Allah adalah rezeki yang telah ditakar oleh Allah, dan takaran Allah itu tidak mungkin ada yang terlewatkan. Tidak ada yang kemudian salah dalam takaran yang ditimbang oleh Allah. Kalaulah kemudian seorang auditor itu bisa meminimalisir kesalahan di dalam keuangan, maka apalagi Allah yang mensifati dirinya dengan sifat Ar-Razzaq. Dan ini harus yakin kita. Karena sumber ketenangan kita itu dalam zuhud itu. Kenapa zuhud itu sangat dicintai oleh Allah? Dan Allah memberikan kecintaan kepada mereka yang zuhud. Karena orang yang zuhud itu dia betul-betul yakin kepada janjinya Allah. Dan dia tidak bersikap kepada ucapan manusia kecuali sekedarnya. Dan tidak mengharapkan lebih. Tetapi sandaran dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kenapa zuhud itu merupakan salah satu di antara amalan hati yang besar di sisi Allah. Karena zuhud itu merupakan proses ketika kita yakin bersandar kepada janjinya Allah. Daripada apa yang dikatakan makhluk.
Bapak kalau punya anak itu kemudian betul-betul bersandar kepada Bapak sebagaimana waktu kecil, rasa cinta kita kepada anak itu kan besar. Anak itu kalau takut mendengar suara petasan, dia lari kepada kita, memeluk kita. Bukankah tambah cinta kita kepada anak itu? Anak mungil polos dari matanya, menggambarkan bagaimana dia itu membutuhkan kita dalam setiap apapun yang dia temui dan apapun yang dia dapatkan. Maka semakin menjadikan seorang bapak itu tidak bisa marah-marah sama anak ketika anak itu betul-betul membutuhkan dia. Kenapa zuhud itu bisa menjadikan orang itu dicintai betul oleh Allah? Ya karena engkau bersandar kepada Allah. Sebagaimana engkau sedang memeluk anakmu ketika kecil, polos mendengar suara petasan, dia kaget, dia menghampiri dirimu. Kita nggak akan marah-marah. Kita peluk, kita usap-usap dadanya, kita ngomong ini tidak apa-apa. Dan itulah kemudian itulah analogi kemudian kita dapatkan zuhud itu, yaitu adalah proses ketika kita yakin apapun rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, yang pertama itu tidak akan mungkin lewat. Sebagaimana yang kedua, zuhud itu adalah proses bahwasanya harta-harta yang dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita itulah pembagian Allah yang terbaik. Jadi kemudian tidak ada di dalam hati kita rasa hasad kepada apa yang Allah bagikan kepada orang lain, karena kita tahu semua itu merupakan bagian dari cara pengaturan Allah supaya pengaturan ini menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Makanya kalau ada orang sudah dalam hal yang semacam ini, dia yakin kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, lah inilah yang disebut dengan sifat zuhud yang pertama. Poin yang pertama itu ini, yakin dia. Kan begitu. Ya kan? Gak ada orang yang mati kelaparan. Karena semua rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Kalaupun ada yang berkata, Ustadz, bukankah ada orang yang satu keluarga mati kelaparan? Kalaupun ada orang yang mati kelaparan, itu bukan karena Allah yang kelewatan ketika memberikan rezeki. Tetapi karena ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, entah itu membayar zakat ataupun infak dan sedekah, atau yang kedua, karena ada orang dolim yang mengambil haknya sampai kemudian dia mati kelaparan. Tapi kalau semuanya normal, tidak ada orang yang mati kelaparan karena semuanya telah ditakar oleh Allah. Nah ini yang menjadikan akhirnya orang yang kemudian betul-betul zuhud itu, ini merupakan sebuah materi yang penting ketika kita hidup pada zaman materialisme hari ini. Ketika semuanya itu diukur, yaitu adalah bagaimana semuanya diukur dengan materialisme. Makanya kemudian Islam itu betul-betul menyampaikan kepada kita sebuah aturan, yaitu adalah yakin kepada janjinya Allah. Ada lambatnya satu rezeki yang datang kepadamu, kalau ada satu rezeki yang lambat datang kepadamu, itu karena Allah ingin nguji. Janganlah lambatnya datang rezeki itu menjadikan kamu memotong kompas untuk mengambilnya dengan cara yang haram. Itu kata Rasulullah. Karena kita yakin Allah kasih ngasih kok. Cuma terkadang ada yang disegerakan, ada yang dilambatkan gitu. Janganlah lambatnya satu rezeki itu menjadikan kamu itu memotong kompas dengan cara yang haram. Itulah zuhud. Saya pernah ngobrol dengan seorang ustadz. Begini. Ya. Ada seorang ustadz ini saya ngobrol gini. Ustadz, saya ini sering sekali mendapati ada orang, dia itu misalnya pengen punya rumah. Akhirnya dia mengambil dengan cara cicilan, yang di situ ada ribanya. Terus dia mencicil itu sampai 20 tahun. Akhirnya rumah itu kebayar. Tapi setelah perjalanan membayar selama 20 tahun. Rumah itu setelah 20 tahun, kontan, cash, cicilan disempurnakan secara bagus, 20 tahun, kemudian diurus sama pihak banknya dengan surat pergantian, yaitu sertifikatnya. Saya nanya kepada beliau ini, orang yang sepuh ini, kira-kira Ustadz, kalaupun dia tidak mengambil cicilan riba itu, kira-kira datang nggak rumah itu? Maka kemudian beliau berkata, pasti datang Ustadz. Cuma waktunya juga sama 20 tahun. Karena memang Allah menakdirkannya itu memang 20 tahun. Cuma ketika manusia menunggu 20 tahun itu kadang-kadang tidak sabar. Akhirnya banyak manusia memotongnya dengan cara memotong kompas. Lalu kemudian memperolehnya dengan cara yang kurang benar.
Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah salah satu di antara bentuk kita kemudian memiliki sifat zuhud pada kehidupan kita. Yaitu adalah ketika zuhud itu yakin kepada apapun yang telah ditakar oleh Allah. Lambatnya satu rezeki yang datang kepada dirimu dan kepada diriku, lambatnya satu rezeki yang datang kepada kita itu tidak boleh menjadikan kita memotong kompas dengan cara yang haram. Kalaupun kemudian itu milikmu, maka pasti akan datang. Cuma waktunya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Karena Allah yang lebih tahu kapan waktunya terhadap sesuatu yang Allah tetapkan. Dan Allah yang paling mengerti waktunya, bukan kita yang mengerti waktunya. Karena Allah itu mensifati dirinya dengan alim, Allah itu maha tahu. Salah satu konsekuensi dari sifat Allah itu maha tahu, Allah itu tahu apapun. Sebagaimana Allah tahu kapan biji itu akan tumbuh, kapan biji itu akan kering, kapan tanaman ini akan berbuah, kapan tanaman ini tidak berbuah, kapan musim mangga akan ditumbuhkan, kapan kemudian musim mangga tidak ditumbuhkan. Itu Allah tahu. Sebagaimana dalam urusan-urusan yang lebih kecil Allah yang mengatur, dan aturan Allah itu tidak ada yang bertabrakan pada kehidupan alam sekitar kita. Sama, berarti pengaturan rezeki itu diatur oleh Allah, dan itu tidak pernah bertabrakan. Jadi kalau kita lihat kasusnya adalah, jadi kalau ada orang, dia ngambil mobil, lalu nyicil dengan cara-cara yang kurang benar. Lalu kemudian selesai itu pembayaran sampai 7 tahun, dia mengambilnya. Kita ini harus yakin kalau belajar dari hadis tadi, karena hadis dan ayat itu harus diimani dengan keimanan. Bahwasanya ketika kita yakin, sebenarnya itu akan datang. Setelah 7 tahun itu akan jadi milik kamu. Cuma terkadang manusianya kita ini terkadang lemah. Keyakinan kita kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Akhirnya, itulah yang menjadikan banyak manusia lalu memotong jalan kompas. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Makanya kalau ada orang yang kurang yakin, maka dia tidak bisa disebut dengan zuhud. Ya, tidak bisa disebut zuhud. Dan saya harus menyampaikan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu semuanya dan bapak. Apapun benda yang bapak dan ibu sekarang sedang inginkan untuk mendapatkan, menginginkan sesuatu boleh, tapi caranya harus tetap yang benar. Kalau memang itu rezekinya, pasti akan datang. Kalau bukan rezekinya, pasti akan gagal. Dan kita harus yakin itu. Walaupun terkadang nunggunya lama, maka kalau itu rezeki kita, maka tidak ada yang bisa untuk menahan apa yang sudah Allah takdirkan dan Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa menahannya. Ya? Jadi kita harus yakin. Kadang-kadang kan kita ini omongannya tidak berdasarkan kepada keimanan kita kepada Allah. Kita sering berkata, ya kalau pengen beli mobil, kalau kemudian kita nabungnya ya nggak akan cukup-cukup terus. Ya nggak akan cukup, nanti pas uangnya udah dapat, nanti kemudian sudah naik lagi. Nanti kalau udah dapat, naik lagi. Kita lupa kalau itu rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Dan kita yakin kalau itu memang rezekinya Allah, ya pasti datang kok. Allah tidak mungkin menetapkan satu rezeki yang sifatnya netral kepada kehidupan manusia. Lalu Allah menetapkan rezeki ini harus didapatkan dengan cara yang haram. Tidak pernah. Mau itu didapatkan dengan cara yang haram atau tidak haram, kalau memang rezekinya tetap datang itu, insya Allah tetap datang. Ya, walaupun kemudian itu bukan itu, walaupun kemudian orang itu berpikirnya nggak mungkin dapat, tapi kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah pasti datang. Tapi apapun yang bukan rezeki kita, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan itu nggak akan pernah dapat. Lah ini loh yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Yang dinamakan dengan zuhud itu adalah proses bagaimana kita mengimani bahwasanya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih kemudian kita imani dari apa yang ada di sisi manusia. Dari omongan manusia, narasinya manusia, teorinya manusia yang disampaikan kepada kita, tetap kita yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Tampilkan yang tadi mas pertama tentang zuhud itu. Jadi kita yakin kepada apapun yang kemudian dijanjikan Allah. Jadi apa yang kemudian di sini kita sampai di sini, yakin kepada apa yang di sisi Allah, itu lebih diharapkan di sisinya daripada apa yang di sisi manusia. Manusia itu terkadang memberikan narasi, memberikan omongan, memberikan pernyataan, memberikan teori, bla 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 macam-macam, supaya kemudian kita hilang keyakinan kita kepada Allah. Terus yakin aja, yakin itulah yang dinamakan dengan zuhud. Ya? Jadi
inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah datang itu. Walaupun nunggunya mungkin 20 tahun. Mungkin misal ada orang, dia nyicil sampai 20 tahun dengan cara yang kurang benar. Akhirnya rumah itu dapat. Anak yakin, walaupun beliau mungkin pada saat 20 tahun yang lalu mengambil sikap untuk tidak mengambil cara yang kurang benar, tapi tetap yakin kepada janjinya Allah, tetap rumah itu akan didapatkan. Dan caranya Allah itu tidak terduga. Caranya Allah tidak terduga. Dan ini yang kemudian harus kita pahami. Inilah konsep pertama tentang zuhud. Makanya Hasan Al-Basri itu menyatakan, lemahnya keyakinanmu kepada apa yang di sisimu lebih engkau harapkan dari apa yang di sisi Allah. Makanya kemudian yang disampaikan Hasan Al-Basri itu apa? Orang itu kalau zuhud itu apa? Dia kemudian lebih yakin kepada apa yang menjadi hartanya daripada kemudian apa yang ada di sisi Allah. Maka inilah yang kemudian merupakan definisi pertama dari sebuah konsep zuhud. Yakin. Yakin kalau kemudian kita menginfakkan akan diberikan ganti oleh Allah, entah kehidupan di akhirat atau dunia, Allah yang ngatur. Yakin, sudah bismillah. Maka semua itulah yang dinamakan dengan zuhud. Dia yakin kepada Allah. Makanya zuhud kalau sudah kita lihat di sini, zuhud itu memang betul-betul amalan hati, karena bermodal dari keyakinan apa yang kita yakini dari Allah. Yakin dia. Dia tidak sama sekali terkait dengan miskin, nggak miskin, compang-camping bajunya, sepedanya ontel atau mobilnya, kemudian mobilnya mungkin Alphard. Bukan masalah itu. Bisa jadi ada orang yang memakai Alphard, tetapi hatinya zuhud kepada Allah. Fasilitas hartanya memang luar biasa banyak. Mungkin kalau dia beli Alphard itu sudah luar biasa sederhana, karena hitungan hartanya itu ratusan M misalkan. Bisa jadi ada orang yang naik mobil Alphard, dia lebih zuhud daripada kita yang naik motor. Karena terkadang kita itu kalau naik motor, kalau memakai barang-barang yang biasa, itu terkadang kita malah justru menjadikan kita seakan-akan lebih zuhud daripada orang yang tidak memakai barang-barang itu. Belum tentu. Zuhud itu masalah hati. Bagaimana keyakinan dia kepada Allah itu. Nah, dari sinilah kita harus paham. Ayo kita bangun sebuah pencerahan dalam kehidupan kita. Apapun barang yang kita inginkan, silahkan memiliki barang-barang itu selama itu barang-barang yang halal dan menunjang kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Tapi tetap cara mendapatkannya harus tetap yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dan kita harus siap berkata itu kepada istri dan anak kita. Ini kalau miliknya kita, tetap akan datang. Tidak usah kita mengambil dengan proses yang tidak benar. Selama ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, itu pasti akan datang kepada kita. Entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, entah 6 tahun, entah 10 tahun. Pasti tetap datang kepada kita. Harga sebuah keyakinan itu mahal, karena yakin itu proses yang panjang, dan dia bukan merupakan karena keyakinan itu merupakan hasil dari proses yang panjang. Yakin itu bukan proses, yakin itu adalah hasil dari sebuah proses dan ikhtiar yang diberikan manusia untuk kemudian yakin kepada Rabb yang dia sembah, dan dia kenali bagaimana sifat-sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu yang kemudian kita harus paham. Makanya inilah yang kemudian menjadikan Abu Hazim, orang yang begitu zuhud, kemudian dia tuh ditanya, apa saja hartamu? Ya, Abu Hazim ini kemudian berkata, ketika ditanya, dia dikenal sebagai orang yang zuhud. Ketika ditanya, apa hartamu? Dia tidak mengatakan, wah harta saya cuma kemudian ini, cuma kursi ini. Enggak. Tidak usah itu. Tapi Abu Hazim itu mengatakan, aku memiliki 2 harta yang paling berharga. Yang pertama, yang pertama yaitu adalah rasa yakin kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Yang kedua, mengharap apa yang di sisi, yaitu tidak mengharapkan apa yang di sisi manusia. Ya. Ingat, kalau seseorang sudah banyak mengharapkan apa yang di sisi manusia, letih dia, lelah. Inilah spirit dan ruh dalam setiap kebaikan kita itu melakukannya karena Allah. Dan ini yang harusnya menjadi sebuah kekuatan besar kita, yaitu adalah bagaimana kita betul-betul hanya mengharapkan kepada Allah dalam setiap ritme yang kita lakukan pada kehidupan kita. Jangan mengharapkan manusia. Kalau kita mengharapkan manusia, mungkin kita akan kecewa. Kalau saya ngeliatin orang, ya mesti saya akan kecewa. Ya. Dan itu akan menjadi sebuah penyakit banyak dalam kehidupan hati kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya Abu Hazim itu berkata, 2 hartaku yang paling berharga itu apa? Yang menjadi kunci
kehidupanku yang zuhud? Yang pertama adalah aku yakin sama Allah, bahwasanya Allah yang mengatur semuanya. Yang kedua, aku kemudian tidak berharap kepada manusia. Allah itu kalau sudah ngatur detail, dan pengaturan Allah itu yang terbaik. Pengaturan Allah itu yang terbaik. Makanya sering tadi saya sampaikan, Allah tidak ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti ngasih apa yang kita butuhkan. Dan itu termasuk pengaturan Allah. Nah, ini kita harus yakin. Inilah yang disebut dengan sifat zuhud yang pertama. Yaitu adalah bagaimana kemudian kita harus yakin kepada Allah. Gak usah khawatir miskin. Makanya kemudian Abu Hazim ditanya, tidakkah engkau takut miskin? Maka dia memberikan jawaban Abu Hazim, gimana saya takut miskin padahal saya memiliki Allah yang menjadi penolongku, dan Allah itu memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan ini yang kemudian kita harus paham. Saya pernah mendapati dulu ada seorang ustadz, ya, ada seorang ustadz yang beliau itu saya tanya kunci ketenangan beliau dalam dakwah. Ustadz sepuh, ustadz tua. Jadi pas ketika baca tulisannya Abu Hazim itu saya teringat jawaban beliau. Saya tanya, apa kunci ketenangan Ustadz dalam setiap menyampaikan kalimat Allah, mengatur dakwah dengan berbagai macam problematika yang pasti dihadapkan di dalam dakwah. Beliau berkata, saya ini kan menyampaikan kalimat Allah. Yang saya sampaikan adalah Allah yang menguasai alam semesta. Berarti majikan saya, yaitu adalah Allah, memiliki apapun yang tidak didapatkan dan tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Lah yang menjadikan saya merasa tenang apa? Kalau Allah yang membantu saya. Masya Allah ya. Jawaban itu lama itu saya dengarkan itu. Tapi saya baru ngerasain, oh betul ya. Ternyata memang semacam itulah harusnya kita. Apa sih yang membuat kita resah? Ya kan? Kita dalam kehidupan, kenapa takut miskin? Padahal Allah yang kemudian Allah yang memiliki langit dan bumi. Kalau kita berjalan di atas kebenaran tiba-tiba ditinggal orang, apa yang membuat kita khawatir? Bukankah kita ditemani dengan janji-janjinya Allah yang yakin ketika menempuh jalan ini? Tidak ada yang kemudian bisa membuat gelisah dan gusar kehidupan orang beriman. Gelisah itu boleh, tapi tidak boleh menguasai. Khawatir itu bisa, khawatir itu boleh. Allah tidak pernah mengatakan jangan khawatir. Allah cuma kemudian mengarahkan supaya khawatir kita tidak mendominasi. Allah tidak mengatakan kita tidak boleh takut. Allah mengatakan takut. Silakan kalau mau takut, nggak apa-apa. Tapi takutnya jangan sampai menguasai dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Maka ini kemudian definisi yang pertama dari zuhud. Definisi yang kedua dari zuhud itu apa? Yaitu adalah ketika dia mendapatkan satu musibah yang hadir pada kehidupannya. Kalau ada musibah yang mengenai kepadanya, yang menerpa kepada hidupnya. Kalau dia mendapatkan musibah, maka sesungguhnya kalau dia mendapatkan musibah, dia tidak mengharapkan apa yang menjadi penggantinya di dunia. Tapi kemudian dia mengharapkan gantinya nanti di akhirat. Ini orang zuhud. Tiba-tiba mobilnya hilang. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ketika mobilnya hilang, maka kemudian dia berdoa, dia mengharapkan gantinya nanti di akhirat. Ini orang zuhud. Handphonenya hilang. Lalu kemudian ya sudahlah hilang. Lalu kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya minta gantinya di akhirat. Kenapa orang yang zuhud itu selalu meminta gantinya di akhirat ketika mereka memiliki hati yang zuhud kepada Allah? Karena mereka tahu bahwasanya balasan di akhirat itu tidak akan lagi hilang dan tidak akan lagi rusak. Kalau balasannya di dunia, balasan di dunia itu rusak. Balasan di dunia itu kemudian pasti hilang. Dan pasti akan lengser dan berpindah tangan kepada yang lainnya. Itu ketika balasan di dunia. Orang yang zuhud itu tahu betul kehidupan dunia. Kalau kita kedapatkan musibah lalu mendapatkan gantinya di dunia, maka orang yang zuhud itu khawatir, jangan-jangan ganti saya di dunia menggugurkan pengganti saya di akhirat. Makanya mereka orang yang zuhud ketika mereka mendapatkan musibah apapun, langsung hati mereka itu tertuju kepada akhirat. Mereka mengangkat tangan, mereka berdoa, ya Allah berikanlah pengganti atas musibahku ini nanti di akhirat aja. Yang di dunia tidak apa-apa kalau memang sudah engkau tetapkan musibah ini untuk diriku dan untuk keluargaku, tidak apa-apa. Tapi aku meminta kepadamu supaya penggantinya nanti di akhirat. Jadi akhirnya mereka betul-betul menempatkan urusan akhirat, bahwasanya akhirat itu menjadi tumpukan-tumpukan harapan yang dia miliki ketika dia mendapatkan musibah-musibah yang dia jumpai dalam kehidupan di dunia.
Boleh nggak saya, Ustaz, misalkan saya mendapatkan musibah di dunia, saya minta gantinya di dunia? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Ya Allah, saya kehilangan handphone, ganti yang lebih baik, ya Allah, ketika saya ridho. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu pun diperbolehkan. Cuma orang yang zuhud tidak mengenal definisi ini. Orang kalau sudah betul-betul zuhud, dia minta gantinya di akhirat. Mobil tiba-tiba tertabrak, brek, gitu. Orang yang nabrak minta maaf, lalu menyampaikan dia tidak punya apa-apa. Kita berusaha untuk meminta haknya, mana? Dia nggak bisa membayar, walaupun yang salah pada dirinya. Sudah kita, ya Allah, gantikanlah musibah ini hanya kepadamu nanti di akhirat. Ya sudah, ya Allah, aku terima, dia tidak bisa bayar. Dari kemudian kerusakan yang ditimbulkan, aku minta gantinya nanti di akhirat. Maka inilah yang kemudian menjadikan orang-orang ketika zuhud, itu selalu mereka itu ingin memiliki sebuah deposito yang mereka kumpulkan di balik setiap musibah dan kondisi-kondisi yang mereka tidak harapkan, maka mereka ingin supaya itu dikumpulkan dan menjadi deposito mereka nanti di akhirat. Ada seorang laki-laki kemudian dia misalkan nyukupin keluarganya, yang sebenarnya kemudian ada kewajiban orang lain di situ, tapi dialah yang kemudian mencukupi. Dia berdoa, ya Allah, saya minta gantinya nanti di akhirat. Itu orang yang zuhud. Itu yang kemudian menjadikan seseorang itu zuhud semacam itu. Orang ketika suami istri, ketika dia berkhidmah gitu, lalu kemudian ternyata suami istri tidak sebagaimana yang dia bayangkan, kemudian dia mengangkat tangan, ya Allah, jadikanlah kesabaranku nanti menjadi sebab untukku sebuah kebaikan di akhirat. Itu orang zuhud. Makanya sebagaimana yang dimiliki oleh Asiyah binti Muzahim, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Dia nggak minta gantinya, enggak. Saya minta supaya dibangunkan rumah untukku di surga. Itulah zuhud. Hati orang yang zuhud itu selalu mereka meminta gantinya itu dalam urusan akhirat. Karena mereka tahu ganti pada urusan akhirat itu jauh lebih indah dan jauh lebih spektakuler daripada ganti di dunia. Kalau kita dapatkan ganti di dunia, masih ada kemungkinan untuk rusak, masih ada kemungkinan untuk hilang lagi, masih ada kemungkinan untuk kemudian tersilap lagi, masih ada kemungkinan untuk diwariskan kepada orang lain. Kan harta yang kita kumpulkan diwariskan kepada orang lain. Tapi uniknya, kita yang akan dimintain hisab oleh Allah. Walaupun harta itu yang menikmati orang lain. Itulah konteks segala macam pernak-pernik tentang urusan dunia ketika di dunia. Makanya orang yang zuhud itu mintanya nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang, apapun yang dia lewati pada kehidupan, apapun kekecewaan, apapun ekspektasi yang tidak dia dapatkan, apapun musibah yang dia peroleh, kalau orang itu zuhud, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud. Jadi dia itu merasakan setiap onak dan duri itu menjadi sebuah deposito yang akan dia minta nanti di hadapan Allah dalam kehidupan di akhirat. Makanya akhirnya bagi orang zuhud itu, akhirnya menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Begitu ringan mereka itu menjalani kehidupan ketika mereka selalu mengkaitkan apapun yang terjadi untuk kehidupan di akhirat. Hilang handphonenya, gantinya di akhirat, ya Allah. Susahnya ngatur istri, susahnya taat sama suami, gantinya nanti di akhirat dengan rumah, ya Allah. Selalu ada akhirat yang menjadi tujuan mereka setiap mereka melewati apapun dalam kehidupan. Dan ini yang harusnya membuat kita kuat tuh kayak gini kan. Yaitu adalah ketika kita selalu mengingat dalam balasan-balasan akhirat kita. Ini orang zuhud. Jadi mereka selalu meminta gantinya dalam urusan akhirat pada kehidupan mereka. Masya Allah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang berat. Yang termasuk pada definisi zuhud. Yang ketiga, kata para ulama itu adalah, kalau orang sudah zuhud, ya dia zuhud yang pertama, bagaimana ketika seseorang itu zuhud, dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dalam masalah rezeki dan harta. Yang kedua, kalau mendapatkan musibah pada hartanya atau musibah pada ketaatan dia, maka dia mengharapkan balasan di sisi Allah. Yang ketiga, nah ini susah. Kondisi ketika dia dipuja ataupun dicela di dalam kebenaran, maka tidak akan pernah menjadikan dia itu berubah. Mau diingat nggak diingat, nggak akan berubah dia. Kalau orang itu sudah zuhud. Kalau betul-betul orang itu sudah menyerahkan apapun yang dia lakukan pada kehidupan itu untuk Allah. Dicela, diterima, dipuji pun menjadikan dia tidak tinggi. Kemudian dicela pun tidak menjadikan dia tumbang. Ya, jadi kalau orang zuhud itu berarti sudah merdeka dari penilaian manusia. Dan ini kemudian termasuk hal yang cukup berat dalam iman.
Orang yang beriman itu apa? La yakhafuna laumata laim. Orang yang beriman itu orang yang tidak pernah takut untuk dicela. Ya. Selama yang dicela bukan dalam konteks akhlak. Kalau yang dicela dalam kebenaran, maka mereka selalu berjalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Lalu mereka ketika dipuji tidak menjadi terbang, ketika mereka dicela tidak menjadi tumbang. Sikapnya tetap sama. Karena mereka maklum sama manusia. Kalau ada yang mencela dia, lalu dia berkata sama dirinya, ya biarkan dia mencela. Mungkin apa yang dia cela pada diriku ada dua kemungkinan. Di situ ada dosaku yang telah lampau, Allah kirimkan dia untuk kemudian mencela diriku supaya Allah menghapuskan dosaku. Atau yang kedua, yaitu adalah dia tidak mengetahui siapa kita. Dan biasanya orang itu memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Al-insanu aduwwun ma jahila. Manusia itu selalu memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Makanya akhirnya kehidupan orang yang zuhud itu betul-betul bebas dari penilaian manusia. Dia belajar betul kalau berjalan di atas ketaatan itu akan diuji dengan berbagai macam gelombang. Yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, tidak sesuai dengan apa yang dia kemudian ekspektasikan. Ketika datang kepadanya pujian, maka tidak menjadikan dia terbang. Kalaupun dia ketika dicela, maka tidak akan menjadikan dia tumbang. Dia tetap dalam kondisi yang terbaik. Karena hatinya betul-betul telah beribadah kepada Allah. Ingat loh, agama ini disampaikan oleh Nabi untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Itu kan yang dikatakan Rabi bin Amir ketika ditanya, kapan sih kamu itu menyebarkan agama kamu? Karena kami ingin mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Dan termasuk peribadatan manusia kepada manusia itu apa? Ya ketika kita masih terkait dengan pujian dan celaan. Kita masih terkait dengan berbagai macam hal yang kita harapkan dari manusia. Makanya orang yang zuhud, dia merdeka dalam semua perkara itu. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh para ulama tazkiyah nafas di dalam definisi zuhud. Tiga perkara ini tidak boleh kurang. Tiga perkara ini tidak boleh kurang dalam kehidupan manusia. Orang yang zuhud berarti kemudian dia harus yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang dijanjikan manusia. Orang yang zuhud, kalaupun dia mendapatkan musibah apapun, maka dia tidak mengharapkan gantinya di dunia, tetapi mengharapkan gantinya nanti di akhirat. Dan orang yang zuhud, yang ketiga, kata para ulama, mereka dicela, mereka dipuji, tidak akan merubah posisi dia. Tetap berjalan memberikan khidmah yang terbaik kepada kehidupan akhiratnya. Nah ini perkara tiga ini tidak boleh kosong. Tidak boleh putus di antara ketiga ini. Ada yang putus dari ketiganya, tidak bisa disebut orang itu zuhud. Makanya kalau kita menilai dari definisi zuhud dalam tiga ini, berarti orang yang zuhud itu bisa jadi ada orang kaya tapi zuhud. Bisa jadi dia memang hartanya banyak, dia baru bergerak sedikit, baru iklan sedikit, langsung rame orang kemudian membeli apa yang dia, misalkan dia tawarkan gitu. Memang hartanya itu banyak betul, tapi bisa jadi dia zuhud. Tapi bisa jadi ada orang yang di bawah jembatan, justru malah dia itu cinta kepada dunia, melebihi orang yang mereka bergelimang harta. Karena sekali lagi, zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati. Yakin kepada janjinya Allah. Kalau masalah duit, masalah rezeki, masalah dunia, tidak pernah khawatir. Ada barang, ada uangnya, dia beli. Nggak ada barangnya, dia tidak akan menempuh dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, kalau dapat musibah, enteng. Karena apa? Dia berharap balasan di akhirat. Dan selalu mengentengkan masalah dunia. Lah ini masalah dunia. Selama bukan dalam masalah agama, dia menganggap enteng semua masalah yang berkaitan tentang dunia. Jamilang adalah dunia. Dia gantinya nanti di akhirat. Dan itu orang yang zuhud yang kedua. Yang ketiga, orang yang zuhud adalah ketika mereka sudah berjalan di atas jalan kebaikan pada agama ini, maka mereka tidak akan terpengaruh. Mau dipuji, tidak akan terbang. Mau kemudian ini tidak akan pernah tumbang. Dan itulah yang kemudian dimiliki sama mereka yang zuhud. Itulah definisi zuhud yang disampaikan oleh berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ulama dalam kehidupan mereka.
Jadi masing-masing dari kita akhirnya kemudian melihat. Kalau kemudian kita ingin tahu bagaimana apakah kita adalah zuhud ataukah tidak, ya masing-masing mendiagnosa dari 3 poin yang tadi kita sampaikan. Dan tidak usah bagi kita untuk menilai orang lain itu zuhud atau tidak zuhud. Ini orangnya kurang zuhud nih. Jangan gitu. Kan suka begitu. Sama, bukan hanya sekarang, dulu pun orang gitu. Sama Hasan al-Basri, seorang ulama yang begitu zuhud ya, yang sudah sepakat para ulama itu zuhud. Tapi Masya Allah, beliau itu orangnya apik, semuanya itu apik. Ya, dan beliau memiliki harta yang lebih. Sampai ada orang ngomong, kok kamu tuh sering ngomongin zuhud, tapi kok gitu. Nah, maka kemudian akhirnya dijawab sama Hasan al-Basri. Nanti kita akan jelaskan apa jawaban beliau. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, inilah konsep kita mengenali kata zuhud. Apa yang kurang benar dari zuhud, kita sudah bereskan, kita luruskan kembali. Zuhud itu bukan masalah amalan hati, zuhud itu bukanlah miskin, zuhud itu bukan juga masalah kaya ya. Zuhud itu bukan masalah dunia, zuhud itu bagaimana interaksi kita melihat dunia. Zuhud itu bukan berpangku tangan menjadi beban bagi orang lain. Tapi zuhud itu adalah mereka yang tetap bekerja, mencari penghidupan yang halal untuk menghidupkan bagaimana tulang-tulang punggung keluarganya untuk memperoleh dari rezeki yang halal. Dan zuhud itu ada 3. Yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Yang kedua, kalau mendapatkan musibah, maka sesungguhnya kalau mendapatkan musibah, dia mengharapkan pahalanya nanti di akhirat dan balasannya. Yang ketiga, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang tinggi ketika dipuji dan tidak akan menjadi orang yang tumbang ketika dihujat. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas keutamaan zuhud itu apa. Lalu kemudian apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita menjadi zuhud. Bareng-bareng kita kaji, bareng-bareng kemudian kita pelajari, dan itulah yang menjadikan kita memahami tentang bagaimana pentingnya hati kita untuk zuhud. Jadi kalau ada di antara kita kok masih sedih ketika dihujat, kok kita masih seneng banget kalau dipuji, berarti belum zuhud. Kalau ada di antara kita masih mengharapkan balasan-balasan dari manusia, berarti kita belum zuhud. Jujur aja kita ngakuin, kita belum zuhud. Ya, karena zuhud itu sudah bebas dari masalah PR-PR semacam itu. Orang kalau zuhud itu sudah selesai, dia sudah hatam tentang masalah keyakinan dia kepada Allah. Orang yang zuhud itu sudah selesai masalah dia ketika menyikapi setiap musibah yang datang dalam hidupnya. Dan orang yang kalau sudah zuhud itu apa? Dia sudah hatam tentang masalah omongan manusia itu sudah hatam. Ya. Mau kemudian dia dihujat, maka tidak akan menjadikan dia kepikiran. Mau dia dipuji, tidak akan menjadikan dia kegirangan dan gandrung. 3 perkara ini sudah selesai bagi orang yang zuhud. Moga-moga Allah menjadikan kita mampu zuhud pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk mendekati apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ini sudah jam 11 lebih 10, sudah lebih 10 menit. Maka kemudian nanti kita pada pertemuan berikutnya bersama dengan Masjid Raya Kebayoran Residen kita akan lanjutkan bagaimana para ulama konteksnya mereka ketika zuhud. Apakah para ulama salaf itu ketika zuhud berarti mereka compang-camping gitu? Kita akan bahas. Bagaimana jawaban Hasan al-Basri ketika beliau dituduh, kamu ini ngomongin zuhud tapi penampilanmu kayak gitu. Bagaimana jawaban beliau ketika beliau dikomentari sama orang yang semacam itu oleh murid-muridnya. Wajar kadang-kadang kayak gitu. Murid ngomong kepada gurunya dan ustadznya. Lalu kemudian Hasan al-Basri kemudian menjawab, apa jawaban beliau? Terus bagaimana anak tangga kita untuk kemudian mendapatkan diri kita itu sebagai orang yang zuhud itu apa saja yang harus kita bangun. Supaya batu bata yang kita bangun menjadikan kita bisa memiliki bangunan zuhud pada hati dan jiwa kita. Dan saya tutup dengan sebuah kata-kata yang sangat penting. Apapun harta yang Bapak dan Ibu inginkan, kalau itu miliknya Bapak, akan datang. Entah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Tapi kalau memang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, pasti akan datang. Tapi apapun harta yang tidak ditetapkan oleh Bapak dan Ibu, walaupun ngambilnya dengan cara yang haram, maka harta itu akan lepas di dalam perjalanannya ataupun akan berpindah ketika perjalanan sudah menguasainya. Harus yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Janganlah lambatnya satu rezeki menjadikan kita
mengambil jalan pintas untuk memotong keinginan kita mendapatkan rezeki yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma Allah uji dengan kesabaran kita menunggu lambatnya rezeki itu untuk datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Wang di Masjid MRKR.